Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai Ambarwati, NPM 18060070 dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa asas, pendekatan, dan model pengembangan kurikulum. Mengapa hal tersebut menjadi sangat penting dalam pengembangan kurikulum? Karena salah satu komponen penting dari sistem pendidikan tersebut adalah kurikulum. Karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan. Dengan adanya asas pengembangan kurikulum, pendekatan dan model pengembangan kurikulum sangat penting bagi kurikulum yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam asas pengembangan kurikulum terdapat 4 asas, yaitu yang pertama, asas filosofis. Pada asas ini menentukan tujuan umum pendidikan karena sekolah bertujuan mendidik anak agar menjadi manusia yang baik. Dan yang kedua, asas psikologis, berarti kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Dan yang ketiga, asas sosiologi. Contoh asas sosiologis yaitu pengembangan kurikulum berdasarkan apa yang terjadi dalam sosial masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang keempat, asas teknologi. Kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan karena dengan teknologi pendidikan, proses pembelajaran menjadi efisien dan meningkatkan tingkat efektivitas pada proses belajar. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, pendekatan kompetensi atau competency approach. Pendekatan kompetensi menitik beratkan pada semua ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri pokok pendekatan kompetensi adalah berpikir teratur dan sistematik. Sasaran penilaian lebih difokuskan pada tingkat penguasaan dan kemampuan memperbaharui diri. Dan yang kedua, pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan sistem adalah penggunaan berbagai konsep yang serasi dari teori sistem umum untuk memahami teori organisasi dan praktek manajemen. Pendekatan sistem terdiri atas beberapa aspek antara lain filsafat sistem, analisis sistem, manajemen sistem. Kemudian, pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang seseorang terhadap suatu proses tertentu. 2. Pendekatan sistem atau system approach. Pendekatan sistem adalah penggunaan berbagai konsep yang serasi dari teori sistem umum untuk memahami teori organisasi dan praktek manajemen. Pendekatan sistem terdiri atas beberapa aspek, antara lain filsafat sistem, analisis sistem, manajemen sistem. 3. Pendekatan klarifikasi nilai atau value clarification approach. Klarifikasi nilai adalah langkah pengambilan keputusan tentang prioritas atas keyakinan sendiri berdasarkan pertimbangan yang rasional logis sesuai dengan perasaannya dan perasaan orang lain serta aturan yang berlaku. Yang keempat, pendekatan komprehensif atau comprehensive approach. Pendekatan ini melihat, memperhatikan, dan menganalisis kurikulum secara keseluruhan. Dan yang kelima, pendekatan yang berpusat pada masalah atau problem approach. Pengembangan kurikulum dengan pendekatan ini dapat dilakukan secara mengidentifikasi berbagai masalah kurikulum secara khusus. 6. Pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu adalah suatu pendekatan yang mengadukan keseluruhan bagian dan indikator-indikatornya dalam suatu bingkai kurikulum untuk mencapai tujuan tertentu seperti hasil belajar, tahap pengembangan kurikulum, dan program pendidikan yang ditawarkan. Yang keempat, become system model. Dalam pengembangan keputusan, pengembangan kurikulum
Model ini dapat menentukan area pengembangan kurikulum, memilih dan mengikut sertakan pengembangan kurikulum, pengorganisasian, pelaksanaan kurikulum secara sistematis, evaluasi kurikulum. Yang kelima, TABS Inverted. Model TABS menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Jadi, guru harus melalui proses dengan menciptakan sudut unit belajar mengajar khusus bagi murid-murid di sekolah dan bukan terlihat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Dan yang keenam, Rogers interpersonal. Model kurikulum ini diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka luas dan adaptif terdapat situasi perubahan. Dan yang ketujuh, The Systematic Action Reach, model 3 faktor. Yang menjadikan bahan pertimbangan dalam model ini adanya hubungan antara manusia, organisasi sekolah, dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Dan yang kedelapan, Emerging Technical Model. Model ini terdiri dari 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, model berdasarkan komputer. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.